Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Azwar Divan Islami. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari karya mind map dan juga PowerPoint saya tentang perbedaan dan juga definisi makalah, laporan penelitian, dan juga artikel. Yang pertama ada makalah. Saya akan menjelaskan definisi makalah terlebih dahulu. Nah, pengertian makalah secara umum adalah suatu jenis karya tulis yang bersifat ilmiah dengan pembahasan permasalahan tertentu. Nah, berdasarkan hasil kajian teori atau juga kajian yang ada di lapangan. Umumnya, pembuatan makalah bertujuan untuk memenuhi tugas seperti tugas akademik maupun tugas non-akademik. Nah, makalah ini sendiri tujuannya yang pertama untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara baik, benar, dan juga cermat. Dan yang kedua, ini memperluas wawasan keilmuan bagi penulis maupun pembacanya nanti. Dan tiga, memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun konsep yang praktis. Dan juga yang terakhir itu pastinya memberi manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Yang kedua ada artikel. Artikel adalah karangan faktual yang lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan. Nah, biasanya itu dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, seperti itu. Dan bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan juga pastinya menghibur. Nah, tujuan artikel itu apa sih? Tujuan artikel itu sendiri yaitu dimaksudkan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh seseorang tetapi lebih mengarah pada apa yang ingin dicapai dalam penulisan artikel ilmiah tersebut. Nah, tujuan dalam penulisan artikel ini kalau dijabarkan yaitu yang pertama mendeskripsikan cara menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan dan juga yang telah diteliti. Nah, jadi artikel ini untuk mendeskripsikan cara menguraikan suatu pokok pembahasan atau pokok masalah itu seperti apa. Nah, ini ditulis dalam suatu artikel. Dan yang kedua ada mendeskripsikan pembatasan ruang lingkup artikel ilmiah tersebut. Yang ketiga ada laporan penelitian. Laporan penelitian ini bisa didefinisikan sebagai kerja akhir atau proses yang panjang dari suatu penelitian. Seperti itu. Jadi setelah kita melakukan suatu penelitian baik secara teori dan juga maupun penelitian di lapangan. Nah, setelah itu proses itu telah usai semua, kita membuat sebuah laporan penelitian. Nah, jadi laporan penelitian menjadi serangkaian riset yang paling penting lantaran dijadikan sebagai bukti tertulis, bukti nyata suatu penelitian itu telah dilaksanakan. Seperti itu. Nah, jenis-jenis laporan penelitian ini juga ada beragam ya. Jadi saya bagi menjadi 4. Secara spesifik laporan penelitian itu dibedakan ke dalam beberapa bentuk. Itu. Ada yang pertama itu laporan yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu. Yang kedua itu laporan penelitian yang ditulis untuk memenuhi tugas kuliah seperti paper, skripsi, tesis, disertasi. Yang ketiga, ada laporan penelitian yang ditulis untuk kepentingan jurnal akademik. Dan yang terakhir, ada laporan penelitian yang biasanya dipublikasikan melalui media, seperti sosial media dan segala macamnya. Nah, setelah kita mengetahui definisinya, sekarang perbedaan dari ketiganya itu apa sih? Antara laporan penelitian, makalah, maupun artikel. Nah, kita lihat perbedaannya bisa dari tujuannya bagaimana suatu artikel atau laporan penelitian atau makalah itu dibuat. Nah, seperti laporan penelitian. Laporan penelitian itu ya dibuat untuk bagaimana menjelaskan tahap akhir dari sebuah penelitian dan juga sebagai bukti fisik. Seperti itu. Kalau berbeda dengan artikel itu ya tujuannya ya untuk memuaskan pembaca dan juga artikel sendiri ya disajikan secara faktual. Nah,
Kalau misalnya untuk makalah, makalah merupakan landasan teori dari suatu penelitian sehingga memberikan wawasan terlebih dahulu pada pembacanya. Ya, sekian penjelasan atau presentasi dari saya mengenai PowerPoint dan juga mind map saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.